Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Allah SWT, dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas materi bab keempat. Sebelumnya, Ibu akan membacakan cerita. Ini cerita dari Charlie Chaplin, komedian dari Inggris yang paling terkenal tempo dulu. Waktu masih kecil, aku diajak oleh ayahku untuk menonton pertunjukan sirkus. Sebelum masuk, kami antri di depan loket untuk membeli karcis. Antrian cukup panjang dan di depan kami ada satu keluarga ikut mengantri, terdiri dari bapak, ibu, dan 4 orang anak. Anak-anak itu terlihat sangat bahagia. Dari pakaian yang mereka kenakan dapat diartikan bahwa mereka bukan orang kaya. Pakaiannya sangat sederhana meski tidak dekil. Tiba giliran mereka harus membayar karcis, sang bapak merogoh kantong celana dan tampak kebingungan, uangnya tidak cukup untuk membayar 6 karcis. Dia sedih dan murung, kemudian segera minggir dari antrian. Ayahku melihatnya dan langsung merogoh uang $20 dari sakunya. Ayahku langsung menjatuhkan uang itu di samping bapak 4 anak tersebut. Ayahku menepuk pundak si bapak dan berkata, "Pak, uang Anda jatuh." Bapak itu menoleh memandang ayahku. Dan dia sadar bahwa ayahku hendak membantunya supaya bisa membeli 6 karcis. Matanya sembab, bibirnya tersenyum, dan dia mengambil uang $20 itu sambil berterima kasih. Ayahku pun tersenyum lantas mundur menghampiriku. Aku lihat bapak itu segera membeli karcis untuk keluarganya. Mereka tampak sangat bahagia. Ayahku lantas mengajak aku pulang. Kami tidak jadi menonton pertunjukan sirkus di hari tersebut. Ternyata uang ayahku hanya $20 dan sudah diberikan kepada keluarga tadi. Dalam hidupku, itulah pemandangan yang paling menakjubkan. Pemandangan yang jauh lebih indah dibanding pertunjukan apapun di muka bumi ini. Sejak saat itu aku meyakini bahwa pendidikan terbaik adalah tindakan, bukan kata-kata. Ini bukan mengenai berapa banyak uang yang kamu berikan, tetapi berapa banyak cinta yang kamu berikan saat memberi. Dari cerita yang Ibu bacakan tadi, kira-kira termasuk teks apa ya? Dan apakah dalam cerita tersebut terdapat nilai-nilai yang dapat kita peroleh untuk pembelajaran di kehidupan kita. Nah, untuk pembahasannya masuk kita ke materi, yaitu bab 4, nilai kehidupan dalam cerpen. Ya, cerita yang Ibu bacakan tadi termasuk contoh cerpen, ya, cerita pendek. Pada pertemuan kita yang pertama ini, kita akan membahas tentang KD 3.8, mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen. 4.8, mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. Tujuan pembelajaran melalui pendekatan saintifik diharapkan siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen serta terampil mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerpen. Materi yang kita akan bahas yaitu pemahaman cerpen, nilai-nilai dalam cerpen, demonstrasi nilai-nilai dalam cerpen. Pemahaman cerpen itu sendiri yaitu pengertian dari cerpen, ciri-ciri cerpen, kemudian jenis-jenis cerpen. Nah, sebelum menginjak ke materi, apa sih yang dimaksud dengan cerpen? Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen adalah cerita pendek, ya, panjang karangannya kurang lebih dari 10.000 kata, yang memberikan kesan tunggal dan memusatkan diri pada satu tokoh dan satu situasi atau pada suatu ketika. Sedangkan menurut sastrawan Andri Wicaksono, cerpen adalah suatu cerita fiksi yang berbentuk prosa, yang singkat dan juga pendek, yang unsur ceritanya berpusat pada satu pokok peristiwa.
Sedangkan menurut sastrawan Dr. Andes Djoko Untoro, cerpen adalah karangan pendek yang berbentuk prosa yang terbatas dalam membahas salah satu unsur fiksi dalam aspek yang terkecil. Nah, berikutnya ciri-ciri cerpen. Ciri-ciri cerpen berbeda dengan teks yang lainnya. Yang pertama, panjang karangan tidak lebih dari 10.000 kata atau kurang lebih dari 10 halaman. Kemudian habis dibaca sekali duduk. Maksudnya habis dibaca sekali duduk ini setelah kita baca itu langsung selesai, cerita itu langsung selesai saat kita membaca ya. Kemudian tidak menggambarkan semua kisah para tokohnya. Misalnya ada atau dua tokoh dalam cerita tersebut, hanya terfokus pada mungkin satu tokoh yang diceritakan. Kemudian ada konflik di sini mengangkat satu permasalahan, tetapi tidak menimbulkan perubahan nasib dari pelaku. Hanya terdiri dari satu alur ya cirinya. Perwatakan tokoh dilukiskan secara singkat saja, tidak terlalu mendetail, kemudian menimbulkan kesan mendalam bagi pembaca, dan biasanya bersifat fiktif atau rekaan. Nah, itu tadi ciri-ciri cerpen. Kemudian jenis-jenis cerpen. Cerpen dikelompokkan menjadi ada 3 jenis, yaitu berdasarkan jumlah kata yang terdiri dari cerpen mini yang panjangnya antara 500 sampai 1000 kata, kisaran 4 sampai 8 paragraf. Kemudian cerpen menengah atau ideal 3.000 sampai 4.000 kata, dan cerpen panjang itu 10.000 kata ya. Fokus penulisannya ya, jadi jenis cerpen selain dari jumlah kata juga dari fokus penulisannya. Ada disebut dengan cerpen sempurna, yaitu fokus pada satu tema, sedangkan cerpen tak utuh yaitu memiliki plot atau alur yang tidak terstruktur atau ngambang, ya tidak selesai, gantung ya. Kemudian berdasarkan alirannya, cerpen ada beberapa jenis, yaitu aliran idealisme yang berupa atau menceritakan dari cita-cita pengarang. Kemudian aliran surrealisme terdiri dari atau isinya mengandung logika atau logika secara acak. Kemudian cerpen romantisme, isinya biasanya mengungkapkan satu perasaan atau intuisi. Kemudian cerpen realisme mengangkat kisah nyata. Kemudian ada ekspresionisme, menceritakan ekspresi atau pikiran dan perasaan dari penulis. Kemudian determinisme, ini berbicara tentang takdir, cerpen yang mengungkapkan takdir. Kemudian cerpen naturalisme, nyata ya, sesuai keadaan hampir sama dengan realisme. Dan yang terakhir impresionisme, yaitu memberikan kesan atau persepsi ya dari penulis. Nah, berikutnya ke nilai-nilai dalam cerpen. Ketika kita membaca sebuah cerpen, maka di dalam cerpen tersebut dituangkan nilai-nilai ya, disisipkan nilai-nilai oleh penulis yang terdiri dari adanya nilai moral yang berhubungan dengan akhlak dan tingkah laku, kemudian nilai religius berhubungan dengan ketuhanan, keagamaan, kemudian nilai budaya berhubungan dengan seni, adat, dan budaya setempat. Kemudian bahasa juga itu masuk nilai budaya, kemudian nilai kepahlawanan, kemudian ada nilai sosial, hubungan antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya, nilai politik, dan nilai didaktis. Didaktis itu nilai kependidikan ya, mengubah suatu perilaku yang awalnya tidak baik menjadi baik, yaitu contohnya. Nah, berikutnya langkah-langkah mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Yang pertama yaitu membaca cerpen dengan seksama, lalu menganalisis tindakan yang terdapat dalam dialog yang dilakukan oleh tokoh,
dan kemudian melalui menyimpulkan nilai-nilai kehidupan lewat tingkah atau tindakan yang dilakukan oleh tokoh. Nah, berikutnya mendemonstrasikan nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana caranya? Yaitu membaca cerpen dengan teliti, menganalisis nilai kehidupan dengan mengamati tindakan dan dialog tokoh, menyimpulkan nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen, kemudian menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam cerpen dengan kehidupan masyarakat sekarang, dan yang terakhir mempraktekkan nilai-nilai yang ada dalam cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tiba kepada kesimpulan dari pembelajaran kita, cerpen adalah cerita yang mengisahkan kehidupan tokoh dan habis dibaca sekali duduk. Cerpen dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan banyak kata, fokus penceritaan, dan aliran. Di dalam cerpen memuat nilai-nilai kehidupan, yaitu religi, moral, sosial, dan juga budaya. Untuk menutup pembelajaran kita kali ini, Ibu akan memberikan tugas, yaitu membuat cerpen dengan tema bebas, yaitu karya sendiri, bukan hasil dari penelitian. Panjang cerita tidak lebih dari 10.000 kata. Ide cerita bisa berasal dari kehidupan yang ada di sekitar, pengalaman pribadi, pengalaman orang lain, atau berdasarkan cerita rekaan atau imajinasi kalian. Untuk itu, mungkin Ibu akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.